selamat datang di videonya Indi. Bersama saya Indira Elvira. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang juga single parent dengan satu orang putra. Saat ini tinggal di Lampung dan saya menjalankan bisnis social selling Oriflame. Ngajakin mama nonton. Kenal Oriflame pertama kali itu zaman kuliah. Saya beli produknya maskara, dan sejak beli maskara Oriflame tuh jatuh cinta pada pemakaian pertama. Jadi sejak pakai maskara Oriflame, saya selalu beli maskara Oriflame sampai akhirnya saya lulus kuliah, sampai akhirnya bekerja, sampai akhirnya menikah, sampai hari ini saya nggak pernah pindah ke lain hati. Saya tuh setia banget sama maskaranya Oriflame. Tapi karena dulu nggak tahu sama jenjang karirnya, bisnisnya, saya nggak bergabung gitu. Tapi akhirnya saya bergabung 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu sampai akhirnya sekarang saya bergabung tuh udah berkali-kali. Tapi baru diseriusin success plan-nya. Terakhir kali saya bergabung itu saya dijelasin bahwa success plan-nya Oriflame itu ada duitnya gitu. Ada duitnya. Jadi dulu waktu masih kuliah ditawarin Oriflame itu nggak tertarik karena saya pikir wah, saya nggak mau jadi sales, apalagi sales kosmetik gitu ya. Menurut saya pekerjaan yang keren itu ya jadi karyawan, kerja di ruangan ber-AC, pakai sepatu tinggi, high heels gitu ya. Dan cita-cita keluar negeri, punya rumah bagus, mobil bagus itu masih di awang-awang banget gitu. Ya, pokoknya yang penting kerja itu yang keren versi saya pada saat itu. Beberapa tahun yang lalu itu saya waktu itu saya masih dalam relationship, dalam pernikahan saya yang kemarin itu saya ada di posisi yang down banget, low banget, kami lagi bangkrut dan saya ada di posisi yang kekurangan uang, banyak hutang gitu ya. Waktu itu saya jual makanan online lewat BBM, saya yang bikin, saya yang iklan, saya yang delivery, saya yang beres-beres, saya yang dapat duit, pokoknya semua saya yang kerjain gitu. Terus karena saya ngerasa saya lagi susah, saya lagi miskin, saya lagi bangkrut, saya nggak bisa pilih-pilih yang namanya kerjaan. Akhirnya saya ketemu Oriflame lagi untuk yang kesekian kalinya, dan saya ditawarin Oriflame-an lagi. Terus saya pikir ya udah deh, mungkin ini jalan buat saya cari tambahan. Saya nggak pernah kepikir bahwa Oriflame lah yang akhirnya akan bayar semua hutang saya yang hampir 100 juta itu gitu. Saya juga nggak pikir bahwa akhirnya Oriflame lah yang akan bawa saya ke luar negeri, yang akhirnya bawa saya punya kehidupan yang lebih baik. Itu saya nggak kepikir pada saat itu. Yang saya pikirkan hanyalah saya kerja halal, punya tambahan 500.000 aja untuk beli susu buat anak saya. Jadi di awal ngerjain Oriflame itu saya masih dagang juga, dagang makanan lewat BBM. Tapi akhirnya saya merasa bahwa saya itu sebenarnya nggak bakat. Saya jualan makanan itu karena the power of kepepet gitu ya. Saya nggak pinter bikin kue gitu, tapi saya sering lihat kue-kue yang kayaknya menarik di Pinterest gitu, resep-resep yang kayaknya menarik, akhirnya saya buat, saya jual. Untungnya untuk dimakan pada hari itu juga gitu. Tapi selanjutnya saya mikir kalau terus-terusan seperti ini saya nggak mau. Ini bukan kehidupan yang ingin saya jalani gitu. Saya ingin kehidupan itu yang saya nggak perlu takut berkendaraan ngelewatin minimarket, karena saya selama itu saya takut anak saya minta mampir gitu ya, bahwa beliin es krim anak saya aja saya nggak sanggup saat itu. Jadi saya pikir saya nggak mau, ini bukan hidup yang saya inginkan gitu. Jadi bukannya kehidupan yang saya rem, tapi pendapatan pekerjaan saya yang saya tinggiin. Makanya saya ikutan Oriflame itu awalnya ya tadi itu cuma mau 500.000 per bulan. Tapi kemudian setelah 1 tahun dikerjain itu lebih dari 10 kali lipat yang saya dapetin. Jadi saya bergabung di Oriflame di bulan Maret. Jadi setiap bulan tuh saya naik level. Maret, April, Mei, Juni ya. Itu akhirnya di bulan Juli saya bercerai sama mantan suami, dan saya berpikir oh sekarang nih saya udah jadi janda nih, single parent nih gitu. Saya cuman berdua sama anak saya harus bikin anak saya bahagia dengan kehidupan yang lebih baik lagi. Saya mau lunasin hutang-hutang saya, dan saya nggak punya jalan lain selain Oriflame.
gitu. Jadi saya pikir kenapa nggak diseriusin aja Oriflame-nya, karena saya udah tahu nih jenjang karir minimal saya punya 4-5 juta per bulan deh dari Oriflame gitu. Karena saya nggak mungkin dalam kondisi nggak punya duit pulang ke rumah mama, tiba-tiba anak saya titipin sama mama, saya harus kerja dari pagi sampai sore kantoran. Tuh buat saya nggak kuat gitu. Karena selain saya baru bercerai ya, saya nggak mau ketemu orang, saya lebih memilih ngerjain Oriflame yang online supaya nggak banyak ketemu orang. Oh ya, dan satu lagi, ketika saya mulai ngerjain Oriflame itu saya benar-benar nggak punya modal. Jadi katalog saya minta sama upline, terus yang penting saya fokus sama upline, suruh 100 poin, saya 100 poin. Begitu udah dapet 100 poin, saya bingung. Saya bikin invoice, terus gimana saya bayarnya ya gitu. Akhirnya saya hubungin mama saya bilang, "Mah, saya pinjem uang 800.000, maksimal banget 1 minggu saya balikin," gitu. Karena paket datang, produk langsung dikirim ke konsumen, akhirnya saya dapat untungnya buat saya, modalnya saya balikin ke mama gitu. Jadi saya bener-bener sesusah itu, sekere itu, sebokeh itu pada saat itu gitu. Jadi saya jalanin Oriflame itu bener-bener yang nggak muluk-muluk gitu. Saya nggak mikir jalan-jalan ke luar negeri, saya nggak mikir mau beli rumah, apalagi mobil segala macam, enggak. Saya hanya step by step. Saya hanya mau 500, ketika 500.000 saya udah dapat per bulan, saya naikin. Saya pengen 1 juta, saya dapat, saya naikin 1,5, saya naikin 2 juta, 2 juta jadi 3 juta, 3 juta jadi 4 juta. Itu step by step, setiap bulan saya raih gitu. Jadi nggak muluk-muluk. Target itu dari yang kecil gitu, dari welcome program, dari promo rekrut, sampai akhirnya success plan itu saya jalanin step by step gitu. Nah, setelah di bulan keempat saya bergabung di Oriflame, itu bulan kelimanya kan saya bercerai. Itu saya butuh 2 bulan untuk istirahat, nenangin hati, nenangin pikiran, kemudian saya fight lagi. Jadi di bulan ke-7 akhirnya saya menjadi senior manager. Nah, senior manager itu penghasilannya kan 4-5 juta tuh. Nah, udah dari situ akhirnya saya kayak kecanduan aja, kayak oh saya harus naik level lagi nih, saya harus bantuin banyak tim untuk seperti saya gitu. Suka dukanya selama Oriflame-an itu, dukanya itu selalu dikirain mainan HP terus sama orang-orang sekitar gitu, sama orang tua. Dulu orang tua mikirnya, kamu ya bercerai terus bukan yang ngurusin anak, karena anak saya pasti jadi anak yang broken home kan gitu, butuh perhatian lebih, butuh kasih sayang lebih, tapi mamahnya main HP terus gitu ya, tapi mamahnya malah ke kafe terus gitu. Padahal itu cara saya ikhtiar gitu. Saya saya harus ketemu orang, saya ketemu sama downline saya gitu, supaya saya nggak sedih sendirian di rumah, karena kan saya juga masih dalam rangka nyembuhin luka hati. Jadi saya mainan handphone itu juga bukan mainan gitu, saya tuh kerja di situ. Nah, itu dukanya, itu sih dukanya, kita selalu disangka orang-orang sekitar bahwa kita itu hanya cuman mainan HP doang. Kalau sukanya bener-bener yang kita di Oriflame tuh ada mentornya. Jadi step by step ngapain di Oriflame itu kita udah ada jalannya. Kita tinggal ada petanya, kita tinggal ngikutin peta itu. Jadi kayak misalnya kalau kita pengen ke Jakarta, lebih enak kita pakai GPS daripada kita sendirian atau nanya-nanya orang sekitar kan. Nah, GPS kita itu si mentor kita ini gitu. Jadi ngerjainnya tuh udah ada step by stepnya. Jadi kayak bikin kue bolu, kalau teman-teman udah tahu resepnya, teman-teman tepungnya sekian gram, telurnya sekian butir, gulanya sekian gram. Jadi kalau teman-teman ikutin pasti jadi, pasti kuenya nggak bantat. Ya sama kalau dengan GPS, teman-teman ikutin GPS-nya pasti sampai ke Jakarta dengan selamat juga gitu. Jadi itu yang saya kerjakan di Oriflame, suka dukanya. Saya di tahun kedua itu saya jadi the fastest growing leader di Oriflame cabang Palembang. Banyak yang tanya tipsnya apa sih? Sebenarnya nggak ada tipsnya teman-teman. Tipsnya adalah teman-teman tahu di Oriflame tuh ngapain gitu. Kalau saya alhamdulillah dari Oriflame itu hutang saya yang hampir 100 juta itu lunas. Luka hati saya sembuh gitu ya. Terus hutang-hutang saya juga lunas. Tapi saya juga punya lifestyle yang nggak ngirit-ngirit banget gitu, karena di Oriflame ada liburan gratis gitu ya teman-teman. Jadi saya sih selama saya jalanin Oriflame, tipsnya ya itu tadi, ikutin, kerjain sesuai resep, ikutin, follow GPS-nya gitu, pasti nyampe juga. Nah, masalahnya adalah banyak orang menganggap bisnis Oriflame itu nggak ada bos, nggak ada kantor, jadi susah
disiplin untuk diri sendiri. Tapi kalau saya menganggap bisnis ini adalah sebuah peluang untuk saya yang anyone can join tanpa modal yang besar, tanpa modal yang berarti, karena modalnya itu cuma 49.900 dan itu bisa gratis. Terus teman-teman modalnya harus punya handphone, smartphone, dan rata-rata orang punya smartphone. Terus koneksi internet yang stabil, dan orang rata-rata internet stabil. Terus kemauan, udah bismillah, itu semua orang bisa, semua orang pasti punya modal itu gitu. Jadi buat saya ngerjain Oriflame itu ya semenyenangkan itu. Prestasi-prestasi yang udah saya dapetin selama di Oriflame itu sebenarnya pencapaian-pencapaian yang saya kadang sampai hari ini nggak percaya gitu ya. Saya nggak percaya saya pernah mendapatkan itu semua. Saya tahun 2016 bergabung di Oriflame. Terus 2017 awal saya dapat undangan director seminar di Bali sama Oriflame. Itu semua rangkaian acaranya gratis, nginep di hotel bintang 5, acara seminarnya, makan, dan lain-lain. Terus tahun 2018 awal tahun saya ke Jogja. Pertengahan tahun di summer 2018 saya ke Paris, Perancis. Itu dapat undangan juga dari Oriflame Gold Conference. Itu sampai visa diurusin sama Oriflame, tiket pesawat dibayarin sama Oriflame, hotel, makan, rangkaian acara semua gratis, semua dibayarin Oriflame. Kemudian tahun 2019 saya ke Bali lagi di awal tahun, undangan Oriflame juga, Beauty Entrepreneur Summit di Bali. Kemudian di summer 2019 saya ke Stockholm, ke Swedia. Itu juga undangan Gold Conference. Kemudian tahun 2020 Corona, dan video ini dibuat di tahun 2021. Mudah-mudahan kedepannya selalu dapat undangan ke luar negeri dari Oriflame terus-terusan, karena memang Oriflame success plan-nya itu sudah terbukti, udah teruji. Gak cuma 1-2 orang aja yang bisa berangkat ke luar negeri, tapi ratusan. Bahkan ketika saya ke Paris itu ada 800 beauty entrepreneurs se-Indonesia yang diangkut Oriflame. Dan sampai sana saya ketemu juga sama beauty entrepreneur dari Pakistan, dari Afrika, dari China, dari mana-mana teman-teman. Jadi Oriflame itu memang perusahaan yang besar dan success plan-nya sudah teruji dan terbukti. Penghasilan saya pertama kali di Oriflame itu cuma sekitar 400 ribuan di luar penghasilan jualan ya. Dari 400 ribu naik 1 juta, 2 juta, lama-lama pernah naik sampai 8 juta, kemudian jadi 10 juta, kemudian 12 juta gitu. Yang namanya bisnis itu kan selalu naik turun, tapi alhamdulillah naik-naiknya di Oriflame itu naiknya 3 juta, 2 juta gitu. Tapi nyenengin banget karena kalau turun pun nggak pernah turun sampai 50% gitu, nggak pernah. Jadi misalnya penghasilan sekarang 12 juta, terus besok jadi 5 juta, itu alhamdulillah belum pernah gitu. Jadi penghasilan itu buat saya alhamdulillah banget untuk saya sama anak saya. Dan sekarang utang udah lunas gitu ya, punya jadwal jalan-jalan yang terjadwal, dan jalan-jalannya tuh VIP kelasnya gitu. Dan terus setiap beberapa bulan sekali Oriflame juga kasih kejutan-kejutan, kayak misalnya handphone. Saya beberapa kali dapat handphone dari Oriflame. Terus ada juga tim saya yang dapat handphone, dapat sepeda motor, dapat macem-macem gitu, uang tunai di luar bonus bulanan. Jadi banyak sekali promo-promo yang Oriflame berikan. Belum lagi hadiah-hadiah berupa tas, alat rumah tangga, kosmetik lain, banyak sekali dari Oriflame. Jadi saya tuh selalu bersyukur di Oriflame itu bukan cuma masalah uang, tapi juga gaya hidup gitu, gaya hidup sehat. Kita diajarin untuk menjaga kebersihan dan kesehatan ya, bukan sekedar kecantikan gitu teman-teman. Jadi komplit banget di Oriflame itu, paket lengkap gitu. Impian terbesar saya sebenarnya untuk anak saya. Jadi ketika saya bergabung di Oriflame, saya kan single parent. Saya hanya ingin kirim anak saya ke sekolah terbaik. Saya ingin anak saya punya pendidikan yang baik gitu ya. Anak saya bisa ikut kegiatan yang positif, kayak mengaji, kayak les ini, les itu gitu ya. Saya pengen anak saya menikmati fasilitas terbaik yang bisa saya berikan gitu. Kemudian impian kedua, saya ingin utang saya lunas. Dan dua impian saya itu sudah jadi kenyataan gitu. Hari ini saya buat video ini di tahun 2021 di bulan Januari.
Dan impian saya selanjutnya, saya ingin punya rumah, saya ingin punya mobil, saya ingin bisa umroh. Dan bismillahirrahmanirrahim, sukses plan Oriflame itu memungkinkan banget semua impian saya itu. Karena nanti ketika kita menjadi diamond, Oriflame akan memberikan kita pilihan. Kamu mau ke program kepemilikan rumah atau program kepemilikan mobil. Kalau kamu pilih mobil, kamu juga akan ditawarin mobilnya pada tahun ini promonya Fortuner atau Toyota Hybrid gitu. Nanti teman-teman bisa pilih mau rumah apa mau mobil gitu. Jadi semua impian saya insya Allah bisa saya kejar. Saya lebih optimis jalanin hidup. Yang paling menyenangkan lagi adalah saya sebagai brand ambassador Oriflame. Jadi pemikiran saya tentang sales Oriflame itu ternyata salah gitu ya. Jadi saya lebih menjalankan profesi saya sebagai brand ambassador yang saya promosikan produknya, saya promosikan bisnisnya. Seperti biasanya teman-teman, saya mereview warung bakso paling enak di kota saya, tapi saya nggak dapat persenan dari tukang bakso itu. Tapi kalau misalnya saya mereview produk Oriflame di sosial media saya mereview bisnis Oriflame di sosial media saya akan mendapatkan persenan dari perusahaan Oriflame. Nah, itu tadi cerita tentang bagaimana saya bergabung di Oriflame dan bagaimana saya menjalankan bisnisnya sampai saya menjadi seperti sekarang ini dan bahkan semua pencapaian-pencapaian saya. Mudah-mudahan menginspirasi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Semangat pagi!